Ya, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah suaranya nggak ngedengung nih, bagus nih. Tadi kayak di telinganya kurang enak ya, kayak beng 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 gitu. Nah sip. Ada teknisinya cantik di belakang layar kita. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat meringankan langkah kaki, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan apa Bu? Keleluasaan untuk bertolabul ilmi. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat yang sangat apa Bu, tidak bisa dihitung ya Bu ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang terpilihlah yang Allah perjalankan di majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Insya Allah dengan terus semangat bertolabul ilmi, jangan menyerah. Karena ilmu Allah itu luas. Kita belum sama sekali seujung kotoran kukunya ya Bu ya. Belum. Nah ini agak mendengung lagi nih. Kenapa nih? Penyakitnya agak kumat. Ya mungkin udah menjelang mau buka puasa kali Bu. Frekuensi amplitudonya kalau saya kan ini ya, amplitudonya itu udah mulai melemah gitu kan. Sebenarnya saya kan juga guru fisika ya Bu. Keras tidaknya suara itu bukan dari volume, tapi dari amplitudo ya, belajar ya Bu. Amplitudo itu adalah panjang gelombang terbesar. Jadi amplitudonya mungkin udah melemah ini karena mau buka puasa ya Bu ya. Bu alhamdulillahirrahmanirrahim gitu kan. Walaupun tadi di perjalanan itu ramainya luar biasa Bu. Platnya dari mulai D, B ya Bu. Terus apalagi Bu? Sampai Z Bu, tadi saya ketemu plat Z. Masya Allah, Jogja menjadi destinasi utama. 7 juta pengunjung Bu, Masya Allah. Dan Bali sepi Bu. Masih takut soal air-air. Ya masih trauma, takut. Dan Jogja berhati nyaman. Ya penduduknya insya Allah ya Bu ya, penduduknya ramah-ramah dan juga destinasi wisatanya juga semoga juga ramah di kantong ya, tidak dinaikkan harganya. Ya ibu-ibu itu intermezzo karena memang di jalan Masya Allah tabarakallah kerasa dari mulai kemarin habis pembagian rapot itu kerasa banget padatnya Bu. Bu pada sore hari ini saya izin untuk apa ya mengganti harinya. Kenapa? Karena Bu Ina sedang demam, lagi sakit. Itu Ustazah Ina itu bareng-bareng satu komunitas di Darul Firdaus. Jadi Darul Tauhid, Darul Firdaus. Darul Firdaus itu tempat kita, itu adalah suatu ma'had atau masjid juga, pondok juga yang diasuh oleh Ustadz Solihuddin Al-Hafiz. Jadi kami sama-sama santri di sana Bu. Sama-sama mempelajari Al-Quran. Jadi yang namanya mempelajari Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran itu tidak kenal umur Bu. Habis tahsin juga bergrade ya Mbak ya. Ada talaki, ada tahsin 1, tahsin talaki juga talaki juz'iyah 1, talaki. Nah itu tidak cukup Bu di tahsin saja. Nanti ada yang namanya tahsih. Ada lagi yang namanya nanti tahfidz lanjutan. Nah itulah Bu,
Maksudnya apa Bu? Saya sampaikan jalan kita itu masih panjang gitu, dan menuntut ilmu adalah perjalanan yang sangat panjang seumur hidup. Bukan pernikahan ya Bu, menuntut ilmu. Dalam pernikahan itu kan juga kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa Bu? Memahami pasangan ya Bu ya. Menundukkan ego. Memahami bahwa semua itu pasti punya kekurangan, tidak sempurna. Nah, anak-anak solihah nih, calon nanti juga akan berkeluarga, jangan ekspektasinya terlalu tinggi. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Boleh, kita punya sekarang privilege untuk memilih, ya kan, perempuan itu untuk memilih ya Bu ya, memutuskan. Kenapa? Karena memang perempuan itu harus menyiapkan calon imam yang apa? Yang kredibel. Untuk apa? Untuk sama-sama mendidik anak-anaknya, ya enggak? Seiring sejalan. Dan pernikahan itu bukanlah hal yang ekspektasinya terlalu tinggi, sempurna, bukan. Tapi bersama-sama niatnya untuk apa? Untuk memperbaiki diri, untuk sama-sama belajar. Nah, salah satunya pada sore hari ini adalah kita belajar tentang titik kritis barang haram pada kosmetika dan bahan kecantikan, ibu-ibu. Ini disampaikan oleh guru kami, Ustadz Nanung Danardono ya, karena ada 20 modul Bu. Dan saya wajib menyampaikan kepada ibu-ibu semua, di samping modul yang kemarin yang sudah selesai. Nah, ini sangat menarik, relate dengan kehidupan kita ya, kosmetik dan kecantikan. Kenapa? Kita harus hati-hati untuk memilih bahan-bahan yang menempel pada anggota tubuh kita. Nah, jangan sampai menggugurkan kita untuk beribadah ya Bu ya. Misalkan mau sholat, bingung nih, wah bedaknya waterproof, tahan air, eyelinernya waterproof, lipstiknya nggak bisa dihapus kalau nggak pakai apa Bu, untuk itu cairan untuk menghilangkan gitu kan. Itu kan repot banget Bu, hidup kok dibuat repot gitu loh, iya nggak? Ada Bu, saya ketika kumpul-kumpul sama temennya gitu, ini saya cerita, aku menunda sholat karena dia tidak bisa menghilangkan make upnya. Akhirnya sholatnya duhur, harusnya on time, STW, sholat tepat waktu yang sangat dicintai Allah, as-sholatu li waqtiha, ya enggak? Sholat di awal waktu itu dicintai oleh Allah, ya enggak? Nah, itu dia menunda Bu, sampai setengah 2 dan jam 2 kurang gitu. Saya bilang, Mbak, udah dihapus aja, nggak bisa Mbak, ya Allah, nggak bawa tonernya, enggak. Terus akhirnya ya merepotkan diri sendiri, ya nggak Bu ya. Nah, yang tadinya mau tampil bersih gitu kan, cerminan seorang muslim bersih gitu kan, tidak kemproh, boleh Bu, make up tuh boleh, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena Islam itu juga, kita membawa nama Islam ya Bu ya. Jangan sampai Islam tuh bau, dekil, kemproh, jangan. Karena yang pertama dilihat tuh memang penampilan, tapi itu bukan yang utama, ya enggak? Yang pertama dilihat itu penampilan, tapi itu bukan utama. Kecantikan itu akan kelihatan ketika kita sudah ngobrol, ya enggak Bu? Ketika senyumnya ditebarkan, salamnya ditebarkan, perhatiannya, empatinya, ya nggak Bu? Ketika berbicara juga meresep di hati, itu kan beda Bu. Orang berilmu tuh memang Allah angkat derajatnya. Nah, jadi jangan sampai kita cantiknya hanya cantik cover aja, di luarnya saja, tapi insya Allah cantiknya juga inner beauty. Dengan apa Bu? Dengan ilmu. Dan ilmu itu bukan untuk menghakimi orang, saya sampaikan. Jadi ketika sudah belajar, bukan untuk menilai orang, bukan untuk menghakimi orang, tapi sebagai cermin Bu. Cermin diri, apakah kita sudah melakukan apa yang kita peroleh di majelis ilmu ini, sehingga ketika kita keluar dari majelis ini tuh orang tuh tahu, oh ibu itu sudah berubah
Kenapa ya? Karena punya ilmu. Dan tidak boleh menjas atau menghakimi orang, oh orang pakai kerudung mesti kiki. Nggak boleh Bu, karena setiap orang tuh punya hidayah jalan hidupnya masing-masing. Dan yang paling penting adalah kita menyebarkan dakwah sebagai wujud kasih sayang. Dengan apa Bu? Dengan cinta. Dengan apa? Halus, tidak menghakimi. Karena dakwah adalah wujud kasih sayang. Yuk, salah satunya nih Bu, kita lihat ya, kita belajar titik kritis barang haram pada kosmetika atau bahan kecantikan. Nah, siapa Bu di sini yang sudah beli kosmetik yang merasa bahwa itu adalah halal, produk halal? Nah, angkat tangan. Siapa yang sudah yakin? Enggak make up bedak Bu? Bedak apa Bu? Hah? Apa Bu? Viva, oke. Viva itu made in Indonesia ya. Dari dulu Masya Allah. Saya juga pembersihnya pakai Viva Bu. Apa Bu? Brand yang sudah terkenal halalnya, nanti kita belajar Bu. Brand-brand apa saja? Siapa Bu yang sudah yakin? Seyakin-yakinnya? Wardah, barakallah. Betul Ibu. Wardah, Fanbo, ada halalnya nggak Bu? Tulisan halalnya, logo halalnya. Ya nanti dicek ya Bu. Ya itu Fanbo itu produk lama banget juga itu, Masya Allah. Warnanya ungu apa biru gitu ya Bu ya. Ya ini ya Bu. Nih, kecantikan dan keanggunan itu luar biasa. Manakala ia alami. Jadi super kecantikan dan keistimewaan Gunung Fuji dan barisan sakura merah muda yang berjajar anggun di depannya. Begitu pula dengan keanggunan dan kecantikan manusia. Sangat istimewa manakala ia alami. Namun banyak manusia yang masih kurang percaya diri. Nah, agar keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa dipoles lagi dengan kosmetika buatan manusia, harus memperhatikan. Nah, ini Bu, Gunung Fuji Bu. Ada di mana Bu Gunung Fuji? Jepang. Nah, ini sakura cantik banget ya. Kapan kita ke sana ya bareng-bareng? Ya, umroh dulu baru ke sini. Masya Allah, tabarakallah itu ya. Memang Jepang itu terkenal cantik Bu. Korea, Jepang, karena mereka tuh disiplin, bersih. Dia tidak di sekolah itu tidak ada cleaning service. Semua tuh sadar akan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan. Murid itu membersihkan kamar mandi sendiri, bantu ngepel, itu Bu, Masya Allah, keren ya Bu sistem pendidikannya. Nah ini ya Bu, kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digosokkan atau dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada anggota tubuh manusia. Misalnya untuk apa? Untuk membersihkan, memelihara, atau menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Monggo Ibu Dereke. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Ini peraturan Menteri Kesehatan. Nah, tampil cantik, bugar dan mempesona adalah dambaan setiap manusia, apalagi wanita. Ya. Bukan hanya wanita ya, sebenarnya laki-laki juga seperti itu. Maka bila telah bersentuhan dengan kosmetika, para pemakainya akan 1. Lebih percaya diri, 2. Merasa lebih muda dan cantik, 3. Merasa lebih menarik perhatian. Nah ini Bu, kemarin saya sharing aja ya Bu. Alhamdulillah kemarin hari Selasa saya baru wisuda Bu. Alhamdulillah, matur nuwun doanya ya Bu, saya menyelesaikan pendidikan saya. Nah pada saat wisuda itu kan pasti pada make up ya Bu ya, make up ke salon, MUA gitu kan. Dan pilihan kita itulah menentukan, ilmu kita itu yang menentukan pilihan kita akan memakai MUA mana. Nah MUA tuh Bu
ada yang syar'i dan tidak syar'i, ya nggak? Apa yang tidak syar'i? Memakai bulu mata palsu, ya. Apalagi terus alis, ya nggak? Memakai tato alis, gitu kan? Itu banyak Bu yang terjadi di sekarang ini, dan alhamdulillah terobosan barunya ada MUA Syar'i. Jadi memang benar-benar dia menjaga sekali, ketat sekali untuk make up supaya Bu tidak menyalahi, tidak mengada-ada, tidak merubah ciptaan Allah. Nah, itu yang saya rasakan dan saya lihat sendiri ketika kemarin wisuda gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu karena belum paham kalau yang pakai bulu mata palsu, pakai tato alis gitu kan, karena belum paham. Nah, tugas kita adalah menyampaikan dengan ahsan, dengan baik. Lalu kedua adalah sengaja dibuat dan dipakai dengan tujuan mempercantik penampilan si pemakai. Jadi kosmetik itu dipakai menyebabkan kita itu merasa lebih tampil cantik, menarik, muda, seger, lembut dan menawan. Kalau kata Kiai Lukman, Ustadz kami ya, Ustadz Lukman bilangnya wajah itu dirawat bukan diedit. Ya, jadi kalau ada aplikasi di HP itu diedit itu, ya dirawat sebenarnya. Kenapa? Karena merawat ciptaan Allah. Tiap mau tidur dikasih lidah buaya gitu ya Bu ya, bisa Bu dengan yang alami gitu kan. Terus kita wudunya juga wudu secara Bu, wudunya betul-betul mengaplikasikan apa yang dituntunkan oleh ya nggak Rasulullah. Jangan buru-buru bangun tidur habis dari luar. Kalau saya bilang ya Bu, yang namanya kecantikan kita itu yang pertama adalah kebersihan ya Bu. Disiplin, kebersihan ketika misalkan kita baru keluar dari rumah ya kita bersihin muka. Terus yang kedua adalah makanan. Makanan tuh dijaga Bu. Coba kalau kita makan gorengan, pedes, mesti Bu? Mesti ada timbul jerawat lah Nah, karena apa? Karena apapun yang kita makan tuh adalah mengalir pada tingkah laku kita. Nah, kemarin bahasanya gerakan sadar halal juga begitu ya Bu. Jadi apa yang kita makan tuh harus dijaga. Kenapa? Karena bisa melembutkan hati, mendatangkan hidayah ketika makanannya halal dan toyib. Jadi makan gorengan boleh 1 Bu, tapi jangan sampai 10 sekali makan. Halal tapi nggak toyib, minyaknya ya nggak? Iya, terigunya ya Bu ya. Ya udah harus ngurangi Bu? Yang putih-putih ya Bu ya. Terigu, gula ya Bu ya. Tepung ya. Itu udah harus ngurangi. Kalau kalian ini juga khawatir Bu, zaman sekarang es teh jumbo nih. Santri-santri masih muda nih, anak-anak masih muda es teh jumbo, boba, makanannya ya Bu ya, sekarang kan ngeri Bu, gempuran makanan sekarang itu, dan itu menyebabkan Bu, terpancar pada kesehatan kulit kita. Nah, itu mau nggak mau juga anggota tubuh kita akan terpengaruhi gitu. Kenapa? Karena apa yang kita makan ya, apa yang kita nanti akan yang timbul dari dalam keluar ya enggak? Minyak itu kan sangat jahat Bu. Kalau bisa rebus-rebusan ya enggak Bu? Kalau udah kita. Kalau anak muda sekarang IF gitu kan, ya Mbak, ngurusin badan dengan IF. Tapi kalau menurut saya cukup puasa. Saya tidak menganut IF nyin sewu. Ibu IF tahu? IF tuh 8 jam makan, 8 jam puasa. Nah, daripada gitu mending puasa Daud aja, ya nggak Bu? Iya, sunnah yang paling Rasulullah sukai gitu kan. Puasa Senin Kemis aja, puasa ayam mulbit aja, ya nggak Bu? Dan apa yang jelas bangun malam. Ya, mandi sebelum subuh, bangun malam. Jelaslah sebenarnya aturan-aturan Rasulullah tuh
sudah sangat kompleks. Kitanya aja masih kayak prasmanan, pilih-pilih yang enak, yang nggak enak tinggalin, ya Bu. Kayak gitu. Itu di mana Bu? Di kutub utara sana. Di sini mah nggak ada ya Bu ya. Aman-aman. Gitu ya. Selanjutnya, nih bentuk kosmetika. Yang pertama ada serbuk, ada lotion, ada gel, ada solid atau padatan. Nah, bedak kan, serbuk itu biasanya bedak ya Bu ya. Nah, bedak apa Bu? Bedak salisil, bedak macam-macam. Sekarang Wardah pun di muka pun ada bedak tabur, ada bedak padat ya Bu. Kalau buat di rumah tabur biar agak ngirit gitu. Kalau buat dibawa pergi-pergi yang padat, yang kompak katanya gitu ya. Lalu yang kedua lotion cair, dipakai untuk apa Bu? Biasanya hand body lotion, terus apalagi sabun cair. Banyak Bu, Kaladin obat gatal-gatal. Terus macam-macam ya, kenyal, gel, serum. Banyak ya. Serum terus apa lagi Mbak? Sunscreen, ya nggak Mbak? Kalau padat, sabun, lipstick, lip gloss. Nah, ini adalah bentuknya. Selanjutnya, namun halalkah kosmetika yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, tuh ada apa tuh? Ada di berita ya, di berita bahwa amankah kosmetika yang biasa kita pakai sehari-hari, dibahas di berita. Kecantikan kadang menjadi segala-galanya bagi beberapa orang. Ada tolak ukurnya nih, kalau cantik tuh menaikkan derajat, level, ya nggak Bu? Nah, tapi tadi yang saya sudah bahas bahwa sesungguhnya kecantikan yang abadi adalah dari hati ya Bu ya, dan itu lahir dari akhlak yang terpuji, akhlak adab yang apa Bu? Yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang ngademin Bu. Orang yang suka kalau ngomong tuh ngademin sama orang yang provokator itu beda kan Bu ya. Maksudnya ngomongin orang terusnya, oh kamu ini. Itu tuh beda apa Bu? Karena kedekatan sama Allahnya pun berbeda, ibadah malamnya pun berbeda. Dapat ketenangan hati di sepertiga malam. Tilawah, selalu apa? Istighfar ya Bu, kuncinya ya Bu. Berbeda Bu, ketika ada wanita yang ketika ngomong itu anyep, ngademin, itu pasti kedekatan sama Allahnya luar biasa. Nah sekarang pertanyaan kita nih pada adik-adik santri semua, cari pendamping hidup, cari pegawai, cari teman, pasti milih yang cantik atau yang ganteng, bener nggak? Tidak 100% benar ya kalau kita sudah paham ilmunya ya. Tidak, yang penting itu jujur ya Bu ya. Sekarang itu nyari karyawan tuh ya juga yang penting jujur Bu. Ya. Nah, apa hakikat kecantikan bagi muslimah? Semestinya bukanlah kecantikan fisik, tetapi kesolehan dan kelembutan hati yang terpancar dari jiwa yang dibarokahi. Ini seorang laki-laki yang nulis Bu, Ustadz Nanung. Nah, yang rumahnya di Jalan Parangtritis. Nah, haruskah menghalalkan segala cara untuk meraih kecantikan? Bahkan ada juga muslimah yang nekat menggunakan kosmetik yang tidak halal dan thayyib. Bu, artis-artis tuh sekarang lagi gemar sekali operasi plastik di Korea. Hidungnya Sarah Wijayanto tuh harganya 80 juta. Siapa yang tahu Sarah Wijayanto? Istrinya Demian, istrinya kedua, pesulap kita. Tadinya istrinya itu sekarang pakai kerudung, Masya Allah Bu, hijrah. Istri pertamanya itu sekarang hijrah. Namanya siapa lupa saya. Dulu Putri Indonesia. Hah? Iya, Masya Allah Ibu, betul. Ya Bu ya, sekarang dia aktif di kajian-kajian, bahkan jadi MC narasumber tentang perjalanan hijrahnya. Nah, dapat istrinya yang yang sudah operasi hidungnya 80 juta Bu. Mukanya jadi beda banget Bu. Dan itu bukan satu orang Bu, ada yang sampai meninggal di meja operasi. Ada Bu.
Kenapa? Karena milih paketan yang murah, ya enggak? Pengen cantik, paketan yang murah. Tapi bukan berarti paketan yang tinggi pun tidak meninggal. Karena meninggal itu bukan karena paketan tinggi atau paketan yang murah, tapi karena memang sudah jalannya ajalnya, rezekinya pada saat itu. Nah, jangan sampai ajal kita itu di meja operasi ketika sedang melakukan maksiat. Kenapa saya bilang melakukan maksiat? Kenapa, Bu? Karena merubah ciptaan Allah dan itu tidak Allah ridhoi. Nah, itu Bu yang terjadi. Ada yang operasi Bu, Nyun Sewu, istrinya Arman Maulana. Akhirnya mukanya jadi kayak nenek-nenek ya Bu. Saya kaget banget Bu. Ya Allah, banyak Bu yang tergoda. Pengen apa Bu? Satu tujuannya, pengen apa Bu? Pengen awet muda. Ya, banyak uang turah-turah buat sodakoh aja ya. Dia nggak mikir apa ya, harta yang hakiki itu kita titipkan kepada orang yang berhak, iya nggak Bu? Nah, sekarang banyak sekali yang ngeri ya Bu ya. Bencana Sumatera belum menjadi bencana nasional, padahal seperti itu. Jelas tuh gelondongan kayu banyaknya luar biasa Bu. Azab itu, bencana itu tuh semua tuh pasti dari tangan ulah manusia Bu. Itu suatu apa Bu? Suatu jeleran, suatu peringatan dari Allah. Tapi ya Allah, karena apa Bu? Karena hilaf. Karena apa Bu? Karena serakah. Ya. Pohon ditebang semua jadi sawit. Jadi saya nggak aneh kalau ada orang kerjanya di sawit tuh kaya. Pasti. Biasanya orang-orang luar ya Bu, pindah ke Jogja tuh udah kayak dapat ini ya Bu, penghasilan mengalir aja, dia diem juga dapat penghasilan mengalir gitu. Saya cuman ya Allah gitu kan, semoga Allah maafkan, Allah lindungi gitu kan. Kenapa? Karena memang apa yang terjadi itu akibat ulah manusia ya, seperti itu. Nah balik Bu, banyak yang nekat. Nah, jangan sampai kita juga salah berprasangka. Apa Bu? Mengira bahwa kosmetik itu aman semua. Nah, kita bahas dulu ya. Bagaimana kita bisa menjadi tua. Nah, aduh Bu, itu tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Apakah menjadi tua bisa ditunda agar tetap muda? Pertanyaannya. Mengapa kita menjadi tua Bu? Karena setiap hari itu DNA, sel dan jaringan tubuh kita tuh mengalami kerusakan. Mati kemudian regenerasi. Kenapa sih? Karena ini keniscayaan. Nah, untuk kalau saya ya Bu, tua itu pasti, tapi jangan sampai sisa umur kita itu tidak berkah. Nah, itu yang penting. Kenapa? Karena kita itu kan jodoh, kematian, umur itu kan sudah Allah gariskan. Nah, bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan? Bagaimana mengisinya dengan memberikan kemanfaatan bagi orang lain? Kemarin Bu, Ustadz Jasir meninggal ya Bu ya. Siapa Ustadz Jasir Bu? Ngertos mboten? Ustadz Jasir, ya. Ustadz Jasir itu Masya Allah tabarakallah Bu, sampai mau meninggal pun dia nitip pesan, divideokan oleh Ustadz Solihuddin Al-Hafiz. Dia bilang bahwa perjalanan ke alam barzah itu tidaklah semengerikan yang seperti di lagu. Kalau ya Bu, ada kalaunya, ada komanya. Kalau selama hidupnya berbuat kebaikan, meninggalkan amal jariah, berani menyuarakan kebenaran. Ustadz Jasir itu Masya Allah, dia nggak takut sama siapa-siapa. Beliau itu nggak takut juga Bu sama pemerintah. Dia seperti membangun sebuah sistem di Masjid Jogokarian.
Dan alhamdulillah, Masya Allah, itu menjadi masjid percontohan di seluruh Indonesia ya Bu ya. 5.000 takjil ya Bu, piring tiap harinya. Masya Allah, coba Bu. Kita 100 aja kadang wis kesel cuci piring. Mas, tapi kenapa Bu? Karena terorganisir dengan baik. Udah membuat sistem di sana, di masjid sana. Dan kita wajib apa Bu? Menirunya. Karena itu adalah apa Bu, metode Rasulullah, metode dakwah Rasulullah untuk menyebarkan Islam lil alamin. Jadi orang tuh, oh Masya Allah, Islam tuh seperti ini ya nggak Bu? Nah, kita kembali. Awet muda itu terjadi proses regenerasi sel dan jaringan tubuh lebih cepat daripada kerusakan sel. Nah, cepat tua, kerusakan sel lebih cepat. Kebalikannya daripada regenerasi sel. Caranya apa Bu? Kembali lagi ke makanan dan apa Bu? Prasangka baik, berpikir baik, nggak boleh berpikir jelek-jelek ya nggak Bu? Mikirnya yang baik-baik, insya Allah terpancar. Bu, kalau orang yang suka senyum kan ototnya itu Bu, cemberut sama senyum tuh ternyata lebih banyak, iya nggak? Cemberut itu lebih banyak menarik otot sehingga apa Bu? Ototnya cepat lemah, cepat capek dan akan cepat tuh tua. Nah ini yang perempuan-perempuan nih, senyum. Sebarkanlah senyum salam di antara kalian. Jadi jangan sampai pelit senyum. Iya, semua orang tuh punya masalah, sama ya Bu ya. Tapi ya Mbok jangan diliatin gitu kan. Diliatinnya apa? Di sepertiga malam. Mintanya sama apa? Mintanya sama yang pemberi jawaban sesungguhnya, yang pemberi janji, yang tak pernah ingkar janji. Yaitu siapa Bu? Allah. Nggak usah minta pada manusia yang ada tuh kecewa. Jadi tidak usah memperlihatkan kesusahan kita kepada manusia, yang ada cuman capek. Nah, kembali, penyebab kerusakan DNA dan sel tubuh adalah yang pertama, nih Bu, meminum minuman beralkohol. Kita sudah bahas kemarin, makanan itu bukan hanya no pork, no lard, bukan hanya babi atau minyak babi saja, tetapi juga ternyata rum, apalagi Bu, sake, terus apalagi Bu, banyak yang terkontaminasi homer atau alkohol, dan itu harus hati-hati Ibu dalam memakannya. Cucu-cucu Ibu, anak-anak Ibu yang suka makanan kekinian, hati-hati Bu. Diperingatkan, halal belum tentu toyib. Kalau toyib sudah tentu halal. Dibolak-balik. Jadi no pork belum tentu, no pork no lard belum tentu halal dan toyib. Harus diwaspadai. Kenapa Bu? Karena biasanya di plang-plang itu ditulis no pork no lard gitu kan. Tapi belum tentu Bu dia bebas alkohol. Nanti kita baca, kita bahas. Nah, yang kedua, kebiasaan memakan daging dan lemak babi. Wah, ini kalau ini insya Allah enggak lah. Secara sengaja enggak insya Allah. Kebiasaan merokok pasif dan aktif. Nah, hati-hati Bu. Pasif itu lebih berbahaya. Ya, stres berkepanjangan. Nah ini kayaknya nih yang lebih banyak nih, stres. Kenapa? Karena perempuan itu yang mengelola di bawah, ya nggak Bu? Tapi insya Allah dengan prasangka baik terus kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Istighfar terus, sholat malam terus, ya nggak Bu? Prasangka baik, nanti mukanya senyum terus nih kayak Ibu ini nih. Ibu ini senyum terus loh, udah sepuh tapi peninggalan kecantikannya masih tersisa. Ini Ibu ini senyum terus, Ibu ini senyum. Nah ini banyak yang senyum
Masya Allah, cantik apa ya, peninggalan kecantikan kayak binatang purba aja peninggalan. Sisa-sisanya tuh masih ada Mbak. Nanti kalian kalau udah sepuh juga kita nggak tahu mukanya kayak apa gitu, keriputnya ke sini ya Bu ya. Tapi insya Allah masih ada guratan-guratan cantiknya ketika kita juga menjaganya dengan prasangka baik. Nah, lalu kurang gizi. Gizi itu tidak harus mahal. Telo ungu, ya Bu. Kalau di Cirebon tuh bolet namanya. Bolet Bu, kalau di Cirebon tuh bolet itu telo ungu itu. Terus itu kan beta karotinnya tinggi. Kacang-kacangan, ya Bu ya. Terus sari kedelai. Iya Bu, bagus buat kulit. Kenapa? Karena ada kolagennya. Terus banyak minum yang jelas. Kulit itu akan seger kalau kita minumnya banyak. Sayuran, dari sayuran hijau-hijauan. Nah, kenapa Bu? Karena ternyata waktu itu saya pernah dites gitu kan. Kelembapan kulit saya waktu itu di Rumah Cantik Sehat Muslimah. Terus walaupun muka saya kusem Bu, tapi tingkat hidrasinya masih bagus. Terus Mbak suka minum ya? Iya. Saya bilang, saya tuh kemana-mana bawa botol Bu. Kemana-mana. Iya, saya kemana-mana. Karena saya tuh gampang haus dan saya merasa ya saya harus mempersiapkan sendiri. Jangan nyagerker orang lain gitu kan. Dan air di rumah itu kayaknya lebih mantep gitu kan ya Bu ya. Seperti itu. Lalu kurang istirahat, terlalu sering begadang. Siapa yang suka begadang? Tapi nggak kelihatan loh Bu senyum. Iya kalau udah, iya memang kalau sudah nyun sewu, kalau udah sepuh tuh kayak mama saya juga. Umur mama saya tuh 62 Bu. Iya 62. Beliau suka cerita susah tidur. Tidurnya tuh nanti itu Bu ketika habis maghrib itu mengantuk banget, tapi nanti bangun, iya Bu ya. Nanti siang tuh nggak bisa tidur, kelimpang, nanti telepon saya karena saya jauh ya, Cirebon Jogja. Ini telepon, padahal sayanya lagi ngantuk. jadi kan, masya Allah ya. Jadi kalau sepuh tuh katanya memang nyun sewu ya, mulai dikit-dikit diambil kenikmatannya. Untuk apa Bu? Supaya untuk beribadah, digunakan untuk beribadah seperti itu. Dan sunahnya adalah apa Bu? Sunahnya sahabit Isa itu, Ba'da Isa kita memang diminta, disunahkan untuk tidur awal supaya bisa bangun di sepertiga malam gitu. Iya ya Bu ya. Apa masih lapar Bu? Ya. Masya Allah. Ya nggak apa-apa dibuat zikir, bangun tidur, bangun lagi gitu kan. Alhamdulillah. Lalu yang terakhir adalah radiasi sinar ultraviolet. Jadi tetap harus pakai sunscreen Bu. Walaupun sudah sepuh tetap harus pakai sunscreen kalau keluar siang-siang hari. Nah, tips agar awet muda. Hentikan kebiasaan meminum alkohol, daging babi, merokok, perbanyak ibadah dan zikir. Nah, itu udah Bu pegangannya. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, tidak harus mahal. Tempe itu juga enak pakai sambal. Tahu ya Bu. Terus apa Bu, lalap daun pepaya, daun apa Bu namanya Bu? Iya, masya Allah. Lalu perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya akan senyawa antioksidan. Yang warna-warnanya tajam Bu. Buah naga kayak gitu. Itu bagus Bu. Yang warna-warnanya tajam. Selanjutnya nih Bu, nih yang warnanya tajam Bu. Murbe, strawberry, anggur. Ya Bu ya, ini apa ya Bu? Jambu mete hijau. Iya, insya Allah semua buah itu bagus ya, yang warnanya tajam-tajam. Tuh,
Bu, kelapa. Kelapa tapi jangan diingat-ingat jadi sayur lodeh. Ngat-ngat. Itu yang bahaya kolesterolnya. Kiwi itu, aduh saya juga kalau mau beli mikir-mikir mahal ya Bu ya. Lemon, jeruk, terus alpukat. Buah pada musimnya aja lah. Ketika pada musimnya kan insya Allah murah ya Bu ya. Nah, gitu aja lah. Selanjutnya sayur Bu. Ada kol, ada brokoli, jagung, tomat. Tomat tuh harus direbus Bu supaya optimal. Lebih optimal keluar beta karotennya, nanti kankernya. Ya. Kenapa Mbak? Jadi lapar ya. Kentang. Selanjutnya nih buah sayur yang antioksidan, selada ya Bu ya itu ya. Insya Allah ya, dicucinya yang bersih, hati-hati. Nah, ini sudah kita bahas ya Bu, perkara yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Dan diantaranya terdapat perkara syubhat, tidak diketahui banyak orang atau meragukan, maka utamanya adalah ditinggalkan. Nah, barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, kalau ragu-ragu, nah kita menjaganya tinggalkan aja gitu kan. Nah ia menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Sebaliknya siapa yang terlihat dalam perkara syubhat, ia akan terperosok menjadi apa Bu? Haram. Nah bahayanya itu ya Bu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah titik kritis barang haram. Nah ini Bu. Nih, organ khusus atau ada yang namanya di dalam kosmetik kita itu ekstrak plasenta Bu. Nah, ngeri juga ya Bu ya. Saya itu juga ngeri, kenapa Bu? Karena banyak kasus aborsi yang entah janinnya itu dipergunakan untuk apa. Karena dulu dari zaman saya kuliah namanya ada Ustadz Iip Saifullah, itu dia meneliti tentang gaya pacaran anak-anak muda yang akhirnya menyebarkan banyak janin-janin yang diaborsi. Itu zaman saya kuliah loh Bu, 2001, 2002. Sekarang kayak apa Bu tontonan kita di medsos? Ya enggak Bu, di berita-berita. Maka dekaplah anak-anak kita dengan apa Bu, cahaya Islam, dengan kepercayaan orang tua kepada anaknya. Jangan sampai anak tuh percaya pada orang lain. Itu ya Bu, buatlah pundak-pundak ibu, dekapan ibu itu lebih nyaman daripada temannya atau orang lain. Kuncinya itu Bu. Jadi jangan dimarahin terus di rumah. Ya, disuruh cerita dulu, banyak dulu cerita baru kita masuk, dan masuknya pun jangan menggurui, pelan-pelan. Seperti itu. Kenapa? Karena memang kasus aborsi itu kan timbulnya dari apa Bu? Hubungan yang tidak sah. Ya enggak Bu? Hubungan tidak sah dari mana Bu? Ya dari pacaran, dari hubungan seks bebas, jajan di luar. Seperti itu. Nah, akhirnya ada organ-organ yang kayaknya ini bagus ini. Untuk apa? Untuk awet muda. Nah, berfungsi untuk apa? Untuk supaya awet muda Bu, ekstrak plasenta itu. Nah, ini di sini Bu, mencegah penuaan kulit, mampu meremajakan kulit, mengatasi keriput kulit. Nah, itu semua ini efeknya yang diminta sama artis-artis supaya tidak cepat apa Bu? Lengser. Krisdayanti itu kayak apa Bu cantiknya itu sampai sekarang. Tapi saya lihat effortnya juga, dia olahraganya bagus Bu. Tapi tidak mengurangi keriputnya. Tetap kan? Tapi kalau untuk stamina memang olahraga Bu. Itu contohnya Bu. Banyak artis-artis yang jalan pintas sekarang operasi ke Korea, ke Jepang. Bahkan lebih percaya pengobatan di luar negeri yang notabene kehalalannya belum terjamin. Nah itu Bu, kita itu orang-orang pinter malah
di luar negeri, Bu. Bahayanya itu. Nah, pemakaian hand and body lotion itu juga dari plasenta. Nah, janin manusia loh, Bu. Nah, contoh, Bu, ini ada STY, nah ini apa ya, merek. Lalu Alisa Ashley, Snow White Lily. Kalau dulu tuh namanya Snow White Lily tuh saya ingetnya parfum Pucelle itu loh, Mbak Putri. Wanginya tuh White Lily, enak banget kalau dulu tuh waktu saya remaja. White Lily. Nah, ini cairan amnion, cairan ketuban nama lainnya, membantu melembabkan, melembutkan serta menghaluskan kulit, mirip dengan plasenta. Nah, ini pemakaiannya terbatas pada pelembab, lotion rambut, sampo, perawatan kulit dan kepala. Nah, titik kritisnya apa, Bu? Kalau hewannya menggunakan hewan babi. Kalau sapi pun titik kritisnya di mana? Ketika tidak disembelih secara syar'i, tidak mengucap bismillah. Ya enggak, Bu? Tidak menggunakan pisau yang tajam. Nah, kenapa? Nanti menyiksa sapi tersebut. Lalu juga ternyata ada dari manusia. Astagfirullahaladzim. Itu ya, Bu ya. Rina, titik kritisnya di situ. Kolagen nih, Bu, anti aging yang sangat dicari-cari, menjadi hal yang sangat diincar oleh anti penuaan. Orang yang takut tua gitu kan. Nah, di sini pemakaiannya apa, Bu? Lipstick, hand body lotion, pelembab. Bu, kalau guru kami bilang dan Kak Chelsea juga bilang, guru kami tuh Ustadz Nanung gitu, jangan pernah beli produk yang tahan lama. Kenapa? Karena yang tahan lama itu mesti dibuat. Jadi kalau lipstick yang tahan lama ya jangan dipakai, Bu, jangan dibeli. Terus bedak yang tahan lama waterproof nggak boleh dipakai. Kenapa? Ketika kita wudhu tidak menembus, maka tidak sah. Nggak usah aneh-aneh, Bu. Nah, kalau kita makanan tahan lama pun pasti ada pengawetnya ya, Bu ya. Nah, pengawetnya ini dari apa, Bu? Dari babi, dari organ manusia. Jadi cari itu yang natural, yang biasa aja, yang apa, alami. Nah, coba gendar, kerupuk gendar. Ya, awet itu karena apa? Karena dikasih. Nah, itu padahal bahaya, penyebab kanker. Kalau zaman dahulu pada pakai itu ya, Bu, yang saya lihat gitu kan, nasi eman-eman ya, Bu, terus dicetak pakai gendar gitu kan. Jangan, Bu, jangan. Emang bisa eman-eman gitu, ada lagunya eman-eman, tapi efek jangka panjangnya kasihan putra-putri kita tercinta. Ya, lebih baik buat apa, Bu, nasinya? Dibuat bubur bisa loh, Bu, kasih santan, kasih bumbu lagi. Tetangga saya ngasih tahu, ngajari saya tidak pernah buang nasi. Atau kalau yang punya ayam, ya alhamdulillah, jadi daging ayam ya, Bu. Seperti itu. Selanjutnya, elastin. Elastin itu apa, Bu? Ini jaringan ikat kulit, jadi hampir sama dengan kolagen, mempertahankan dan meningkatkan kelenturan, elastisitas. Sangat penting untuk proses regenerasi sel. Artinya apa? Penuaan dini. Jadi mencegah penuaan dini. Moisturizer, lipstick, facial lotion, hand body lotion, hati-hati ya. Harus ada yang produk tulisan halalnya, MUI. Titik kritisnya sama karena dia dari babi dan dari manusia. Kalaupun dari hewannya halal seperti sapi, itu dikhawatirkan tidak disembelih secara islami, maka jatuhnya haram. Maka caranya gimana, Bu? Lihat logo halalnya.
Yang pertama, dia perusahaannya perusahaan muslim bukan. Kalau Wardah tuh jelas Bu, perusahaan orang muslim, logo halalnya ada, dan dana yang keuntungannya sebagian besar untuk apa Bu? Untuk umat. Sumatera itu Bu, kemarin bencana disewakan superjet untuk ngangkut apa? Bantuan-bantuan sama Ibu Nurhayati Subakat. Masya Allah Bu, lulusan ITB, suami istri, Wardah itu. Makanya Masya Allah barokah. Kenapa? Karena ternyata Masya Allah beliau itu keuntungannya pun untuk umat, kemaslahatan umat. Jadi Bu seneng kan Bu kalau beli terus untungnya itu kita juga sambil berinfak. Iya Bu. Nah, seperti itu Bu, harus mikirnya lebih jauh sekarang. Kalau bisa muslim, yang jual muslim, tokonya muslim, yang bikin muslim, ada logo halalnya, aliran dananya juga, aliran keuntungannya buat apa? Kemaslahatan umat. Udah begitu harusnya konsumen, udah cerdas mikirnya. Bukan hanya saya butuh, saya beli terserah di mana aja. Jangan. Sekarang udah mikirnya gitu Mbak, Bu. Kenapa? Karena kita itu dari umat kembali ke umat, pengennya ya gak? Untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya, alantoin. Ada biasanya di belakangnya kosmetik. Ini untuk mempertahankan kelembaban dan kelembutan Bu. Tadi kan saya sudah sampaikan. Kelembapan dan kelembutan itu dari apa Bu? Dari air mineral yang cukup, mineral, vitamin yang cukup, dan itu diperoleh dari makanan-makanan alami juga bisa Bu. Lipstik, pelembab, anti akne. Nah ini pemakaiannya, anti iritasi, obat bisul. Masih ada yang bisulan hari ini? Masih? Kayaknya udah jarang ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya juga tiap hari pagi makan telur rebus 3, nggak makan nasi ceritanya. Pagi. Tapi alhamdulillah Allah izinkan tidak bisulan gitu. Kadang sore ya makan lagi telur gitu kan. Kalau dulu tuh kok bisulan Bu waktu kecil. Kenapa ya gitu. Nah itu ya Bu, luka bakar, mouthwash untuk cairan apa? Pencuci mulut. Ada ya Bu yang cairan itu. Pasta gigi, sampo, anti ketombe. Nah di sini itu kenapa titik kritisnya yang harus diperhatikan, yang harus diwaspadai adalah bahannya hewani. Dari apa? Air seni anjing, cacing tanah. Nah, ngeri ya Bu ya. Kalau tidak makanya harus ada logo halalnya. Bayangkan air kencing anjing loh Bu. Aduh, kasihan banget kulitnya ya. Iya kan? Nah, lalu gliserin. Bu coba baca di balik, sekali-kali baca di balik kosmetik kita ya. Ada nggak gliserin? Ada nggak tadi alantoin? Banyak Bu. Make up itu dari gliserin, alantoin, hand body, sabun mandi, face maker, pelembab, protective cream, lipstick, lip gloss, pasta gigi. Nah ini titik kritisnya juga dari sapi dan babi. Sapi ketika tidak disembelih secara syar'i, babi jelas haram. Kalau nabati yang aman dari kelapa dan sawit. Contoh sabun Kama, ini sabun dulu banget ya Bu. Sabunnya nenek saya Bu, nenek saya cerita almarhumah. Al-Fatihah ya Bu. Nenek saya itu seorang guru SD. Dia kalau ngajar di kelas 1 dan kelas 6 karena guru yang paling susah tuh guru kelas 1 dan kelas 6. Itu kalau mandi Bu, sabunnya itu 3. Antiseptik, pokoknya mandinya lama dan sabunnya 3. Bilangnya apa? Ini buat yang wangi, ini buat yang apa antiseptik. Masya Allah Bu. Itu nenek saya, Masya Allah. Memang orangnya bersihan banget. Nah, semoga Allah lapangkan kuburnya. Guru Bu, guru SD. Selanjutnya vitamin. Nah ini vitamin itu mampu mensuplai kebutuhan gizi Bu. Memang makin tua makin berumur gitu kan, itu juga proses regenerasinya juga lambat.
proses pencernaannya lambat karena sudah berbeda ya Bu dengan anak-anak muda. Nah, kita butuh tambahan vitamin dari luar. Hati-hati, harus yang halal. Mau nggak mau tuh memang usia 40 ke atas itu sudah harus butuh vitamin. Vitamin entah itu linu-linu ketika duduk gini. Ya ketika nepuk dengkulnya udah mulai linu, gering-geringen gitu kan. Itu terjadi itu sebenarnya adalah alarm. Alarm untuk apa Bu? Untuk berolahraga. Nah, kemarin saya dicek ya Bu kesehatannya. Suami saya tuh seneng futsal sama badminton. Degup jantungnya dia cepet. Ternyata berbeda Bu. Jantung yang degup rate-nya atau apa namanya ya, bunyinya itu suami saya tuh bagus, bunyinya tuh cepet. Nah saya tuh lamban Bu. Dokter langsung bilang gini, ini nggak pernah olahraga istrinya, suaminya olahraga terus. Saya bilang iya dok, nggak diajak. Iya Bu, ternyata itu tuh mempengaruhi degup jantung kita lambat jantungnya. Saya kemarin ke Bromo aja, saya hampir pingsan Bu, 2 kali. Saya pertama ke Bromo saya pernah pingsan Bu, karena perbedaan ketinggian itu seperti ada yang saluran udaranya ke otak itu seperti sumpek gitu loh Bu, jadinya kayak nyeri gitu. Itu saya pertama tuh saya pingsan Bu, suami saya nggak tahu tiba-tiba gedebuk gitu, gede kayak gini jatuh gitu. Lalu yang kedua kemarin saya ke Bromo itu udah mau naik itu, aku pusing karena udah pengalaman pingsan. Suami saya udah di sebelah saya terus membersamai. Saya langsung peluk, saya aduh ya pusing kepala saya, pusing Bu. Jadi kayaknya aliran oksigennya tuh dan saya sadar sesadar-sadarnya saya memang kurang olahraga. Disitulah titik balik saya ketika kemarin ke Bromo pingsan tuh Bu, saya langsung olahraga Bu. Terus tapi habis Ramadan saya nggak lagi. Jadi curhat nih. Tapi memang benar Bu, ketika kita olahraga tuh, nih pori-pori kita, beroksigen kita, itu tuh dia apa Bu? Dia beregenerasi. Orang yang olahraga tuh berbeda loh Bu, seger mukanya. Saya pernah inget banget waktu saya SMP itu ujian bikin gerakan senam. Nah, selama sebulan itu olahraga ujian, latihan sama coachnya. Nah, teman saya Bu, Jun Sewu ya, saya cerita, laki-laki tuh bilang, Fir, kamu kok mukanya seger banget? Ah masa, tak bilang gitu. Kepo dia, maksudnya dia mau apa nih, saya tanda tanya. Ternyata benar Bu, orang yang berolahraga itu mukanya seger. Berbeda dengan orang yang tidak berolahraga. Nah, walaupun tidak make upan, orang olahraga kan buru-buru make upan ya Bu, kemeringet. Iya. Nah itu Bu, jadi memang tidak bisa dibohongi. Ya saya sarankan kalau mau awet muda ya jangan operasi. Yang pertama mahal. Yang kedua yang kedua belum tentu halal yang semua yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena almarhum Marisa Haque pun tahu ya Bu, istrinya Ikang Fauzi ya Bu ya, bilang bahwa artis-artis sekarang sukanya ke Korea, ke Jepang, suntik kiri kanan biar naik, pipi kiri, pipi kanan biar naik gitu kan. Secara tidak langsung memasukkan zat apa? Beliau babi. Secara sengaja, bukan secara tidak langsung. Sekarang sengaja dengan sadar ya nggak Bu? Dengan membeli. Nah, itu almarhum Marisa Haque seperti itu. Beliau Masya Allah ya Bu, masih muda, cantik ya Bu ya. Ternyata amalannya apa Bu? Tiap mau sholat, tiap sesudah sholat mau tidur baca Al-Quran. Anaknya cerita, suaminya cerita. Bu, udah nggak usah jauh-jauh dari aturan Allah aja ya Bu ya. Selanjutnya,
Hormon, nah ini hormon Bu, hati-hati. Mampu memberikan hasil yang memuaskan, estrogen, melatonin. Nah ini memberi kesan pengguna itu jadi lebih muda, cantik, segar, atraktif, ceria. Ada Bu, saya nggak tahu ya. Yang saya tahu tuh sekarang tuh suntik vitamin C. Itu banyak Bu yang melakukan. Saya belum tanya ke Ustadz Nanung bagaimana hukumnya. Ternyata vitamin C juga membuat kulit kita lebih segar dan lebih putih. Dan itu tuh udah lumrah Bu, banyak yang sudah melakukan. Ini kita harus tanya pada Ustadz ya. Nah harus dipastikan apakah hormonnya dipergunakan berasal dari hewan halal atau haram. Lalu AHA juga ada Bu di belakang kosmetik ya. Ini biasanya juga mengandung hewan. Nah hewannya halal apa haram? Nah itu ya Bu. Nah apa saja kosmetik yang sudah bersertifikat halal nih? Ini ya Bu. Purbasari, Wardah, Zahro, Garnier. Boleh difoto loh Bu. Kamila, Citra, Kana, Krim, Mumtaz, Purbasari, Vaseline, Wardah, Zahro. Ada yang namanya Zahro. Babyku, Bedak Intisari, Jerawat Nirmala Sari, Kamila, Mumtaz, Wardah, Zahro. Kalau saya bilang sih Masya Allah Wardah itu the only one. Lipstiknya Wardah, Zahro. Nah ini ya sudah bersertifikat halal. Perawatan rambut Zahro, Wardah. Lulur mandi Purbasari, Purti Ayu, Soft White. Sabun mandi Sinsui. Sudah ya. Nah, tapi hati-hati ya Bu, ini masih ada produk Israelnya nih Bu. Ya, hati-hati, halal tetapi masih ada produk Israel. Mending tidak yang terafiliasi Israel karena saudara kita di sana juga butuh dan itu akan menjadi Bu hujah kita di hadapan Allah kalau kita itu peduli pada saudara-saudara kita. Minimal yang kecil itu, ya enggak? Kepedulian kita. Selanjutnya pasta gigi close up. Kalau saya Ciptaden dong. Ya, olive oil Wardah, spa aromaterapi Purbasari, Wardah Mustika Ratu roll on. Selanjutnya make up Mustika Ratu, Wardah, Murs, Muriati Sudibyo itu. Vitalis parfum. Oke. Nah, banyak ya. Tuh. Silakan difoto boleh. Tapi ini masih ada yang terafiliasi Israel. Mana coba? L'Oreal. Ya enggak? Hati-hati ya. Maybelline. Itu terafiliasi juga itu. Udah deh kalau saya bilang sih Wardah the only one. Selanjutnya, nah, mari kita antar keluarga kita ke surga dengan tidak mengkonsumsi dan memakai kosmetik haram. Gitu ya Bu. Ada pertanyaan atau kita tutup nih? Jam berapa Mbak? Ya, oke, kita tutup dengan berdoa ya. Ada pertanyaan? Sudah mau maghrib, kita tutup aja ya. Tadi sudah difoto ya Bu, apa namanya, kosmetik apa saja. Bentar, ini punya saya. Yuk. A'udzubillah, yuk tangannya ditekan dulu. Panas sih.
HP saya penuh, Bu. Allahumma shoyyibana fi'an. Masya Allah ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahillazi hadana li hada linahtadiya an hadanallah. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya sebagai manusia banyak khilafnya, banyak salahnya, lebihnya hanya dari Allah. Masya Allah, seiring dengan hujan, banyak-banyak berdoa ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai kajian pada sore hari ini. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan membawa keberkahan di hidup kita. Amin. Mari kita tutup majelis. Untuk kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.